Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini kita bakal unboxing review smartwatch terbaru dari Oase. Ini adalah Oase VF1 nih guys. Kira-kira seperti apa smartwatchnya? Kalau misalnya teman-teman lihat di marketplace harganya itu sekitar 400 ribuan ya guys. Jadi kita bakal lihat nih di video pada episode kali ini worth it apa enggak dengan harga yang diberikan oleh Oase dengan produk atau kualitas yang kita terima nih guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita unboxing smartwatch-nya nih guys. Pertama kali gue lihat dari kotak dari smartwatch-nya nih, kalau menurut gue lumayan lumayan kalem ya, warnanya gue suka. Di bagian tengahnya ada tulisan Oase berwarna silver dengan tulisan Oase teknologi ya, di bawahnya ada tulisan teknologinya. Di sebelah kiri dan sebelah kanannya ini polosan aja, dan di bagian bawahnya di sini ada tulisan dari spesifikasi dari smartwatch-nya. Di sini ada tulisannya Oase Fashion Watch VF1, kemudian di sini warna yang gue beli itu warna hitam ya guys. Dan di sini ada beberapa sertifikasi atau spesifikasi dari smartwatch-nya nih guys. Langsung aja kita unboxing, kira-kira di dalamnya ada apa nih guys. Oke, pertama kali unboxing di dalamnya di sini ada smartwatch-nya. Oke, seperti ini smartwatch-nya. Kemudian di dalamnya lagi di sini ada kitab-kitab atau buku petunjuk cara penggunaan, bukan buku ya, ini kayak pamflet gitu. Di sini ada cara penggunaan ya, petunjuk cara penggunaannya yang tersedia dari berbagai bahasa nih guys. Ini ada bahasa Inggris, kemudian di bagian belakangnya di sini ada bahasa Indonesia gitu guys. Kemudian di sini juga ada kartu garansinya, dan kalian juga akan mendapatkan sebuah kabel charging ya, Type A ujungnya. Kemudian di sini ada kabel chargingnya 2 pin seperti ini, dan kemudian di sini juga ada product certification. Di belakangnya di sini ada modelnya VH1, inspektornya 011, dan tanggal verifikasinya itu tahun 2021 bulan 7 tanggal 15 nih guys. Dan smartwatch ini tuh sudah bergaransi 1 tahun dari Oase nih guys. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian beli smartwatch yang sudah bergaransi tuh, kalau kita make tuh kayaknya merasa tenang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga ada garansi dari brandnya gitu guys. Jadi kalau menurut gua good deal lah untuk harga 400 ribu. Tapi kita lihat dulu ya unitnya seperti apa. Nah kita mulai bahas smartwatch-nya. Pertama kali gue pegang smartwatch-nya, di sini sudah ada tempered glass ya, atau anti gores untuk di bagian screen-nya. Dan kalau menurut gue ini lumayan berguna ya buat teman-teman yang pengen pakai smartwatch ini untuk kegiatan hari-hari gitu, jadi nggak takut layarnya itu tergores gitu guys. Tapi kalau misalnya gue sih agak sedikit gimana ya, kalau gue pakai secara pribadi pasti ini gue lepas, karena ini tuh kayak ada yang kurang aja kalau misalnya kita nggak menyentuh langsung layarnya gitu guys. Pakai pelindung gini tuh kayak kita tuh cuma nyentuh plastik kayak gitu aja gitu guys. Tapi ya balik lagi ke teman-teman semua. Nah kita bahas di bagian strapnya. Ini strapnya TPU ya, silikon TPU seperti ini, dan strapnya ini ukurannya 20 mm, bisa digonta-ganti menggunakan strap ukurannya yang sama gitu guys, 20 mm. Dan di sini juga sudah ada quick release ya, jadi teman-teman mau gantinya itu jadi lebih gampang gitu guys. Dan kalau misalnya gue lihat secara sekilas ya, strapnya ini dengan ukuran 20 mm nya ini kalau menurut gue agak sedikit kurus ya, kalau misalnya dibandingin dengan pergelangan tangan gue yang lumayan besar. Tapi nanti kita cek juga kira-kira smartwatch ini kekecilan atau kebesaran di tangan gue gitu guys. Untuk body dari smartwatchnya ini sudah terbuat dari logam ya, di bagian sampingnya, kemudian di bagian bawahnya ini masih terbuat dari plastik. Di sebelah kanannya di sini ada single tombol aja berwarna hitam dengan garis warna merah seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tulisan Oase. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada sensor-sensor, dan di bagian bawahnya ada tulisan Smartwatch IP67 1,69 inch. Jadi menandakan bahwa smartwatch ini sudah tersertifikasi IP67. Jadi teman-teman yang mau pakai atau ajak smartwatch ini tuh untuk berenang, dari pihak Oase-nya udah pede kalau misalnya smartwatch ini tuh udah anti air 30 menit dengan kedalaman 1 meter nih guys. Nah kemudian di bagian bawahnya di sini ada pin
charging 2 pin seperti ini. Pertama kali gue pegang smartwatchnya nih lumayan mantep ya. Dari bagian bodinya itu lumayan berbobot gitu guys. Kemudian kalau misalnya gue lihat ya dari bagian bodinya lagi, ini build materialnya lumayan bagus dan lumayan rapih. Dan gue suka di bagian kerangka dari sampingnya ini kalau menurut gue lumayan kokoh banget gitu guys ya. Bagian depannya ini layarnya juga lumayan lebar ya. Bentang layarnya itu 1,69 inch, layarnya LCD display. Kemudian di sini resolusinya 240 kali 240 pixel nih guys. Secara sekilas ya kalau misalnya gue lihat sih tingkat kecerahan layarnya itu udah lumayan bagus ya guys. Jadi kalau menurut gue harusnya nggak ada masalah dengan kualitas layar yang ada di smartwatch ini. Sekarang kita coba pakai smartwatchnya kira-kira seperti apa di pergelangan tangan gue. Oke, pergelangan tangan gue ini ukurannya tuh 18 cm ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan sama dengan pergelangan tangan gue, harusnya ini bisa sesuai ya seperti apa yang gue rasain nih guys. Nah, di tangan gue ini di bagian strapnya emang agak terlihat lebih kurus gitu ya. Tapi di bagian bodinya kalau menurut gue nggak terlalu kekecilan banget. Jadi kalau menurut gue masih oke. Cuma di bagian strapnya memang agak sedikit lebih kurus gitu ya. Dan untuk race to wake-nya kalau menurut gue ini sudah bekerja dengan lumayan optimal dan lumayan cepat ya. Jadi lag-nya itu nggak terlalu lama gitu guys. Secara dimensi smartwatch ini kalau misalnya kita ukur dari loop to loop itu sekitar 50,8 mm. Dan di bagian tinggi dari case-nya itu sekitar 43,8 mm. Untuk lebarnya sendiri smartwatch ini 37,5 mm dan ketebalannya 12,4 mm. Kalau menurut gue ini lumayan agak tebal tapi ya masih dalam taraf normal gitu guys. Untuk kapasitas baterainya ini 160 mAh ya guys. Untuk pengecasannya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 2 jam dan untuk waktu pemakaiannya ini bisa bertahan sampai 7 hari tergantung tingkat pemakaian kalian nih guys. Untuk standby time-nya ini bisa sampai 15 hari. Jadi kalau menurut gue cas 2 jam bisa bertahan 7 hari. Sekarang kita masuk ke cara pengoperasian dari smartwatch-nya. Untuk mengganti watch face-nya kalian cukup tekan dan tahan ya di bagian home screen. Di sini ada 4 watch face tampilan yang sudah terinstall di smartwatch-nya. Dan kalau misalnya dirasa kurang, kalian juga bisa download di aplikasi bawaannya yaitu David ya guys. Jadi kalian bisa langsung pilih aja wallpaper atau watch face yang kalian inginkan. Dan juga bisa di custom menggunakan gambar atau foto yang kalian mau nih guys. Nah, kalau misalnya kita swipe down, di sini ada beberapa shortcut menu yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama di sini ada do not disturb, kemudian di sini ada theater mode ya. Kalau misalnya kalian aktifkan, otomatis getarnya itu akan mati, kemudian layarnya itu akan meredup gitu guys. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada untuk settingan level brightness-nya ya. Untuk mengganti level brightness-nya kalian cukup slide aja ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada flashlight. Kalau misalnya kita tekan flashlight akan memunculkan warna putih yang lumayan terang guys. Kemudian di sini ada menu untuk UI-nya. Jadi UI-nya itu bisa dipilih. Yang pertama berbentuk honeycomb. Kemudian kalau honeycomb itu seperti Apple Watch gitu ya. Dan yang satu lagi itu berbentuk menu style yang list kayak gitu ya. Jadi memanjang ke bawah. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian nih guys. Kemudian di bagian bawah di sini ada weather dan di bagian paling bawah di sini ada setting. Kalau misalnya kita klik setting, di sini ada pengaturan brightness. Di sini bisa mengatur brightness yang ada di smartwatch ini. Untuk menggantinya tinggal di tap-tap aja seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada shake on. Kalian bisa aktifkan dan bisa juga di nonaktifkan gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada DND, kemudian theater mode yang tadi, kemudian di sini ada dial switch. Dial switch itu adalah untuk mengganti watch face ya guys. Kemudian di sini ada reset, kemudian di bawahnya lagi ada power off dan QR code. Dan kalau misalnya kita masuk ke QR code ini akan masuk ke scan barcode untuk aplikasi David yang tadi udah kita omongin guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada about. Kalau misalnya kita klik about, di sini ada nama dari smartwatch-nya, yaitu Oase VF1. Kemudian kalau misalnya kita swipe left, di sini ada beberapa menu pintas ya guys. Di sini ada pedometer ya untuk menghitung jumlah langkah kaki kalian. Kemudian di bagian bawahnya di sini juga ada beberapa data lagi seperti kalori yang sudah dibakar dan juga jarak tempuh nih guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada sleeping monitoring. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada heart rate monitor nih guys. Langsung aja kita ukur kira-kira seperti apa akurasi dari heart rate monitor di smartwatch ini. Kemudian di sampingnya di sini ada blood pressure ya guys. Kita ukur dulu kira-kira seperti apa blood pressure di smartwatch ini.
Kemudian di sampingnya di sini ada oximeter ya guys. Kita tes dulu kira-kira seperti apa akurasi dari oximeter di smartwatch ini. Dan kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada weather. Jadi seperti ini menu pintasnya. Kemudian kalau misalnya kita swipe right, di sini akan masuk ke menu utamanya nih guys. Ini supaya gampang ngejelasinnya, jadi gue pilih yang berbentuk list ke bawah ya guys untuk tampilan menu utamanya. Yang paling atas ini ada step ya, step pedometer tadi. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sleep monitoring. Kemudian ada measure untuk heart rate. Kemudian di sini ada training ya. Jumlah training atau workout yang bisa dibaca di smartwatch ini ada 8, mulai dari walking, kemudian running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan swimming nih guys. Kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, di sini ada blood pressure yang tadi ya, yang udah kita tes. Kemudian di sini ada oximeter, weather, news. News itu masuk ke notification menu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen melihat notifikasi dari beberapa aplikasi atau message, itu bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada shutter juga. Shutter itu fungsinya untuk mengambil gambar dari smartphone kalian melalui smartwatch ini. Jadi kayak remote kayak gitulah. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada music controller ya, atau player. Di sini tulisannya kalau misalnya kita klik, fungsinya untuk mengatur video atau musik yang sedang dimainkan di smartphone kalian nih guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada breath exercise ya untuk melatih pernafasan kalian. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada stopwatch. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada alarm, countdown, dan flashlight nih guys. Paling bawahnya di sini ada others atau setting nih guys. Jadi seperti itu aja tampilan atau menu yang ada di smartwatch ini. Dengan harga flash sale 400 ribuan, menurut teman-teman ini worth it apa enggak? Tapi kalau menurut gua dengan harga yang diberikan dan juga smartwatch ini sudah bergaransi, kalau menurut gua masih worth it ya untuk dibeli. Jadi ya kita pakainya juga nggak pakai was-was gitu guys. Kalau misalnya kita pakai smartwatch yang bergaransi seperti ini guys. Kalau menurut kalian gimana? Worth it apa enggak untuk Oase VF1 ini? Kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar di bawah nih guys. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang smartwatch Oase VF1 ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat!